Lupa. Oke, halo semuanya, selamat sore. Ini udah ada yang gabung. Untung lah udah banyak kan. Ya jadi langsung bahas soal aja ya kan dari kemarin kan kayaknya udah ini ya yang ngikutin dari awal gitu. Mungkin udah bosan bahas materi mulu ya kan. Apa namanya udah mumet gitu loh waktu udah Kak aku udah paham banget materinya. Amin gitu kan. Jadi sekarang kita bahas soal aja nih ya. Untuk yang tahun 2018. Dulu. Ternyata belum dibuka guys. Dibuka dulu ya dari foldernya. Ini kira-kira udah pada kelihatan belum ini foldernya untuk si soalnya? Oke, udah ya. Sip. Nah, biasanya kalau untuk soal biologi itu tuh adanya di Saintek ya pasti. Karena sekarang pakai komputer sebenarnya nggak jauh beda sih sama yang apa namanya soalnya gitu. Cuma bedanya kalau ini kan kertas gitu kan. Kalau yang di UTBK tuh langsung ngerjain di komputer gitu. Makanya mungkin ntar ada beberapa soal yang dimasukin ke Google Form gitu untuk nanti. Oke, untuk sekarang kita langsung aja ke nomor kelewat. Nah, ini untuk nomor 46. Tuh, nah ini soal ngambil dari Google. Karena kan kalau untuk soal kayak gini biasanya nggak di ini ya, nggak dibagiin secara bebas gitu, cuma orang-orang yang megang soalnya yang bisa ngebagiin ini. Karena kan kalau soal SBM tuh biasanya dibalikin lagi ke ininya, apa namanya pengawasnya gitu kan. Jadi jarang anak yang bawa soal sendiri. Tuh, oke. Nah ini untungnya belum ada jawabannya sih, baru coret-coretan yang ngerjain doang gitu kan. Tapi bukan saya, soalnya saya SBM-nya 2016. Oke, untuk ini biar nggak lama-lama gitu ya, kita langsung aja ngebahas nomor 46 nih. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih, pernyataan yang tepat tentang mikroorganisme termofilik adalah sebagai berikut. Nah, ini ada yang udah ini belum? Udah tahu jawabannya nih, oh ini ternyata jawabannya ini gitu. Ada nggak? Ayo. Kalau termofilik berarti kan termo itu kan panas. Terus kalau filik kan berarti kan suka gitu kan. Berarti dia suka panas nih kira-kira nih. Nah kalau misalnya suka panas dia adanya di mana nih? Ada yang tahu nggak? Oke. Nah kalau misalnya bakteri termofilik itu tuh dia tuh rata-rata ada di tempat yang panasnya ekstrim gitu ya. Ekstrim di sini bukan melulu 113 derajat kayak yang maksimal termofilik harusnya gitu ya. Bisa jadi ternyata oh dia cuma bakteri-bakteri yang tahan di 60 derajat nih maksimalnya. Oh dia yang 70 derajat gitu. Oh dia yang 80. Jadi termofilik tuh nggak serta-merta langsung ekstrim semua gitu. Enggak juga. Tapi ada beberapa yang emang lebih apa istilahnya lebih tahan panas dibanding bakteri biasa gitu. Kalau termofilik sendiri kan dia kan ini ya karena dia di tempat yang panas berarti dia harus tahan sama ya panas gitu kan, panas tinggi, panas ekstrim yang nggak banyak bakteri yang bisa bertahan di situ. Nah, berarti ada satu ciri yang memungkinkan dia untuk bisa hidup di sana tanpa terganggu kehidupannya gitu kan. Karena kan bakteri sendiri kan dia kan banyak tersusun dari protein. Nah, protein itu sendiri sebenarnya itu nggak tahan panas karena kan contoh simpelnya gini. Misalnya kita ngerebus telur nih kan ya kita tahu ya telur kan isinya protein semua gitu kan entah itu kuning telurnya atau itu putih telurnya gitu sama-sama protein kecuali cangkangnya kalau cangkangnya proteinnya dikit banyak kan kalsium makanya cangkangnya nggak nambah keras pas direbus gitu kan nah bercanda. Oke lanjut ke yang apa namanya protein. Nah protein ini karena dia nggak tahan panas dia gampang terdenaturasi atau istilahnya dia rusak rantainya dan kalau rusak rantainya dia ada apa namanya ada pilihan memadat gitu. Jadi untuk protein-protein yang kelihatan gitu ya kayak telur gitu atau mungkin ya ini misalnya daging gitu ya. Nah itu dia memadat. Nah karena memadat berarti rantai-rantai yang ada di dalamnya itu putus semua dan dia nggak bisa istilahnya berfungsi lagi. Jadi nggak mungkin tuh telur tiba-tiba yang udah kita rebus terus kita makan terus
dalamnya netes jadi anak ayam gitu. Itu nggak mungkin karena proteinnya udah nggak, istilahnya udah nggak berfungsi lagi untuk bertumbuh gitu kan. Tapi nanti untuk dicerna sama tubuh kita. Nah, jadi kalau termofilik berarti bakteri yang susunannya itu protein dan dia bisa tahan di tempat yang panas tanpa mengalami ini ya denaturasi protein gitu. Berarti jawabannya langsung ngarah ke C. Termofilik memiliki protein struktural yang sangat terlindung. Nah, kenapa? Nih saya udah nyiapin ininya juga si apa namanya pembahasannya sebentar ya. Kita lihat di PPT. Ups. Nah, oke. Nah, ini jadi ini nomor 1. Saya ngambil dari ini penelitian Mbak dari ini UIN nih. Gitu. Nah, ini ada Bapak ini ya, Bapak Gupta atau Ibu Gupta, saya nggak tahu. Soalnya mbaknya yang ini, apa mbaknya yang referensi gitu ya. Dia bilang protease bakteri termostabil menjadi pusat perhatian karena stabilitasnya pada suhu yang lebih tinggi. Jadi tadi ya karena dia harus bertahan di suhu yang tinggi, otomatis dia protein strukturalnya itu lebih terlindungi dan lebih tahan panas gitu. Jadi apa namanya enzim termofilik dia aktif gitu ya di bawah kondisi terdenaturasi. Jadi dia nggak bakalan ngeras tuh atau nggak bakalan rusak si jalinan proteinnya. Karena nanti ada istilah termostabil namanya. Jadi definisi termostabil nih, sifat alami dari enzim dan sumber penghasil enzim yang tahan terhadap panas gitu atau yang disebutkan sebagai termozim gitu yang dihasilkan oleh ini mikroorganisme termofilik. Ya kurang lebih intinya itulah tuh. Nah, jadi kalau misalnya balik lagi nih ke soalnya gitu ya. Itu udah jelas banget jawabannya C. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, ya. Nah, ini lanjut ke soal yang berikutnya. Berapa tumbuhan memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena memiliki kayu yang harum? Salah satu tumbuhan tersebut adalah cendana. Nah, cendana berbau harum karena, nah ini kan banyak nih pilihan jawabannya gitu kan. Nah, sebelumnya udah pada tahu belum nih kira-kira cendana tuh yang kayak gimana bentuknya? Udah pada tahu belum? Enggak kak, saya taunya keluarga cendana. Ya itu beda lagi dong. Coba-coba yang udah ini, yang apa yang senang parfum deh. Kak, kan nggak ada ini parfum yang apa wanginya cendana gitu. Ada sebenarnya, tapi namanya bukan cendana atau cendene, bukan kayak gitu ya. Tapi dia ada istilahnya namanya lagi dalam bahasa Inggris yaitu sandalwood. Nah, ini kalau misalnya yang pakai parfum sandalwood gitu ya, ini pasti suka sama aroma-aroma yang maskulin gitu kan, yang misterius gitu, yang woody kalau kata yang udah ngerti parfum mah. Nah, ini biasanya dijadiin sebagai base note gitu. Makanya dia banyak yang nyari gitu ya, karena ya tadi banyak yang suka sama wanginya dia. Meskipun kalau ini ya, kalau apa konsentrasinya terlalu tinggi itu tuh lebih condong ke minyak nyong-nyong. Makanya kalau misalnya apa orang gitu ya ke toko parfum biasanya dia pakai note, ada base note, tadi ada middle note, ada top note biar warna apa biar wanginya tuh nggak lebay gitu. Jadi nggak ke satu wangi aja. Dan ini tuh sandalwood tuh kayak gini. Nah, ini si ininya ya, bunganya sama daunnya. Ya mungkin ada yang pernah ngeliat gitu atau ada yang punya gitu kan, saya nggak tahu. Dan jadi si pohonnya ini dia diambil batangnya, heartwood-nya atau heartwood tuh yang mana sih Kak? Yang bagian tengah-tengah kayunya gitu. Nih, ini pohonnya kayak gini, tinggi-tinggi nih. Jadi kalau misalnya ke hutan cendana itu kalau ada wangi-wangi yang wangi banget, itu tuh jangan merinding ya karena emang dari apa namanya dari pohonnya emang udah wangi gitu. Cuma nggak sewangi kemenyan gitu aja sih. Oke. Nah, balik lagi ke soalnya. Kan ditanya nih, nah, ini cendana berbau harum karena apa gitu kan. Nah, kalau misalnya batangnya ditumbuhi lumut kerak sehingga menghasilkan senyawa berbau harum, nah itu berarti kalau misalnya lumut keraknya nggak ada, ya dia nggak wangi dong. Berarti kan bukan ya, karena kita tahu tadi gambarnya aja kayu gitu kan. Berarti langsung ke sini nih. Nah, yang delta, batangnya mengandung minyak atsiri yang berbau harum. Nah, kenapa sih kok bilangnya minyak atsiri gitu? Kenapa nggak minyak tanaman? Kenapa nggak minyak sandalwood gitu atau essential oil gitu kan? Sebenarnya sama, essential oil itu artinya minyak atsiri gitu kan. Nah, kita balik lagi ke ininya, ke PPT-nya nih. Oke.
Nah, jadi penelitian yang diambil dari ResearchGate, ini jurnal ya, jurnal dari ResearchGate, ini yang bikin, siapa ya yang penelitian dia, saya nggak ini sih namanya, langsung ambil ininya, gambarnya oke. Nah, jadi si batangnya itu kalau misalnya dilihat dari mikroskop, ya batang cendana tuh kayak gini. Jadi ini yang ada tanda panahnya ini kan kelihatan nih, kalau ini nggak kelihatan, saya ini aja deh. Nah, kayak gini nih. Jadi ini ada yang namanya parenchyma xylem gitu ya, atau xylem parenchyma is the same as itu. Oh, kalau record ada kok, ini lagi di record sebenarnya. Jadi kalau misalnya yang ketinggalan aman ya, tinggal cari recordnya. Tuh. Cuma kalau sebisa mungkin sih disimak sih, soalnya kan sambil ini juga kan, sambil merhatiin juga. Tapi ya, it's up to you gitu. Oke, lanjut ke sini. Nah, ini kan ada xylem parenchyma, ada serat xylem, terus ada uniseriate medullary ray, maksudnya ini yang galur kayu ya kalau orang Indonesia bilang nih, yang uniseriate medullary ray. Terus ini ada xylem vessel atau ini jari ini ya, pengangkut xylem. Terus ini biseriate medullary ray, maksudnya yang biseriate tuh yang dua begini si galur kayunya. Terus ini ada yang brownish content atau yang namanya pilosis. Nah, jadi kalau di zoom lagi nih, ini ya, ini ada yang namanya oil globule. Nih, yang nomor 2. Nah, oil globule ini dia kecil banget, jadi dipisahin sama yang ini. Kan ini kan 0,1 mm nih. Nah, ini 0,05 mm gitu. Nah, ini, with brownish content. Jadi, yang si brownish content adalah kalau misalnya di zoom, ini oil globule gitu. Oil globule ini yang nantinya akan menghasilkan essential oil atau yang disebut minyak asiri. Tuh. Nah, ini nih hardwood-nya nih yang si coklat-coklat ini. Nah, ini kalau sapwood ya, sapwood biasanya digunain buat ini apa bikin-bikin market gitu loh. Terus juga bikin apa namanya? Kerajinan gitu kan. Jadi sapwood ini yang kayu bagian luar. Kalau hardwood adalah kayu yang bagian dalam. Ini di bawahnya ada nih. Tuh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, lanjut ya. Nah, kita keluar dulu dari sini. Maaf ya, rada bolak-balik biar nggak bosan. Nah, kalau diam aja biasanya bingung ini udah yang mana. Oke. Nah, terus kita langsung aja ke nomor 3 ya. Kalau misalnya di sini nomor 48. Oke. Sip. Nah, ini di nomor 48. Pada umumnya hewan-hewan endemik di daerah Asia atau Oriental gitu ya, bilangnya ditandai dengan, nah ini kan macam-macam nih. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu kalau misalnya fauna Indonesia itu dibagi 3. Nah, ada yang Asiatis atau Oriental atau fauna Asia, sama aja. Atau ada yang fauna endemik atau fauna peralihan, sama aja, itu yang di tengah gitu ya, yang di Sulawesi, terus yang di Nusa Tenggara, di Bali gitu ya. Terus ada juga yang ini fauna Australis atau ini fauna timur gitu ya, fauna Australia, sama aja gitu. Oke. Nah, kalau misalnya fauna Asia itu tuh kita apa namanya, kita tinggal lihat nih. Ini kan ada tingginya jenis burung berwarna. Nah, kan kita tahu nih kalau misalnya burung berwarna itu kan pasti banyakan di Papua gitu kan, atau fauna Australis, karena ya tadi kan kalau misalnya di apa namanya di daerah Jawa sama Sumatera itu burung-burungnya tuh rata-rata tuh kecil-kecil tapi lucu gitu. Burungnya berwarna tapi kecil. Kalau yang Australis itu burungnya berwarna meriah banget warnanya, bahkan ukurannya tuh lebih gede daripada burung-burung di Jawa gitu kan, atau di Sumatera yang kebagian fauna Asiatis gitu. Jadi bukan A ya. Terus banyaknya hewan bertubuh kecil. Nah, ini juga fauna Australis nih cirinya. Karena kan di Australis itu kan ya tadi ada yang kanguru pohon gitu kan. Kalau misalnya ke Papua New Guinea gitu ya. Atau mungkin ada ini posum. Tuh. Pokoknya banyak banget marsupialia atau hewan berkantong kecil yang hidup di sana. Tuh. Terus ada juga rendahnya jenis ikan air tawar. Nah, ini enggak ya, karena kalau misalnya di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, itu sungainya tuh gede-gede. Nah, berarti air tawarnya banyak kan? Tuh, berarti ikannya banyak dong. Selama belum ada polusi ya. Ini kalau udah banyak polusinya itu faktor luar gitu ya. Oke. Terus ini banyaknya hewan berkantung. Nah, ini juga enggak, karena hewan berkantung itu identik dengan marsupial yang tadi gitu ya. Nah, ini lebih ke beragam jenis kera. Iya, nanti ada rekornya, tenang aja. Oke.
Nah, jadi ini kenapa sih kok beragam jenis kerak? Yuk kita lihat sih PPT-nya nih. Saya lebih senang pakai gambar sih, soalnya kalau nggak pakai gambar, orang bingung ntar ditanya, ini apa gitu. Padahal suka, apa namanya, padahal tanaman itu atau hewan itu tuh suka berkeliaran ya, tapi orang nggak nyadar gitu. Ya ini kan cendana kan mungkin di bawahnya ada gitu ya. Nah ini nomor 3 nih, fauna asiatis. Dia ini yang paling kelihatan adalah binatang menyusui besar-besar atau mamalianya besar-besar. Contohnya apa? Panda kan di Cina gitu ya. Kalau di Indonesia nggak ada panda. Adanya beruang ya, beruang matahari. Itu Helactus malayanus. Helactos ya. Oke, oh. Terus ini ada harimau nih ya. Di harimau Sumatera masih ada ya, belum punah. Yang harimau Jawa sama Bali yang udah punah. Tuh. Terus ini ada gajah nih ngumpet di sini ya kan. Terus ini ada burung-burung kecil yang lucu-lucu tapi warna-warni gitu kan. Terus ini ada red panda yang kemarin dibikin film sama Disney gitu ya, Turning Red. Siapa yang nonton? Saya nonton. Ya gitu. Terus ini ada monyet-monyet nih banyak banget. Temennya bukan ya. Terus juga ini bukan nenek moyang juga ya, karena kalau misalnya bahas teori evolusi, ntar lain lagi bahasnya. Jadi kesimpulannya adalah manusia bukan dari monyet atau kera gitu, tapi apa namanya istilahnya genetiknya sama gitu. Oke, itu nanti yang lain. Terus ini ada kucing ini juga nih, ada kucing rawa ya ini ya, kucing merah sih ini. Terus juga ini ada ini ya orang hutan apa oa ya ini ya, kayaknya orang hutan deh. Terus ini juga ada ini kukang ya. Nih di sini, terus ini ada apa namanya kadal ya biawak sih, gitu. Dan macam-macam. Nah ini ya, di sini ada di kirinya ada ciri-cirinya, bisa langsung dilihat gitu. Jenis burung berwarna-warnanya dikit ya, lebih banyakkan di apa di timur gitu ya. Karena tadi kalau di timur itu kenapa lebih banyak burung yang warna terus gede-gede dan macam-macam gitu ya? Karena dia tuh banyak tanaman atau pohonnya tuh yang tinggi-tinggi gitu dan emang apa belum terlalu banyak dijamah orang. Sementara kalau di ini di karakteristik hutan di Jawa sama Sumatera itu tuh walaupun si tanamannya tinggi dia juga apa batangnya tuh keker-keker gitu dibanding sama apa vegetasi di timur yang mungkin keker sih cuma apa istilahnya nggak segede batang-batang di vegetasi yang di barat gitu kan karena tadi mungkin si sinar mataharinya lebih masuk gitu ya sehingga dia lebih ke tinggi gitu. Oke. Terus nomor 4 nih. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau sekiranya ada yang mau ditanyain langsung aja open mic atau open chat gitu ya. Karena kalau misalnya ngomong sendiri juga nggak enak ya. Oke. Terus kita balik lagi ke soalnya kita lihat nomor 4. Nah ini nomor 4 penyusun jaringan ikat pada hewan adalah. Nah ini penyusunnya ya bukan sebutan jaringan ikatnya. Jadi walaupun di sini ada jaringan otot polos atau jaringan otot jantung yang emang dari sebutannya itu connective tissue gitu ya. Tapi ingat ini penyusun jaringannya. Jadi sel penyusunnya. Nih, langsung aja cus kita pilih jawabannya adalah yang E. Fibrosa, adiposa dan cartilago. Lah, kok yang E Kak? Kenapa gitu. Nah, ini kita balas. Kita jawab kenapanya, oke? Kita new share. Ya, nih. Nomor 4, nih maaf ya pakai bahasa Inggris karena emang istilahnya yang lengkap sumbernya sih yang bahasa Inggris. Jadi untuk yang belum bisa bahasa Inggris, pakai Google Translate aja untuk sementara ini gitu ya. Tapi kalau misalnya emang udah fasih, ya langsung aja ini kan, oh ini gitu. Tapi kalau misalnya emang nggak mau pakai Google Translate deh, karena Kak terjemahannya ngaco gitu kan, atau terjemahannya aneh, ya mungkin bisa ya dari apa kamus misalnya Thesaurusnya Oxford gitu kan, pelan-pelan dicari nih kira-kira nih artinya apa nih gitu kan. Oke, langsung aja ini kenapa tadi jawabannya fibrosa, areola, sama adipose gitu, karena ya ini di sini udah langsung kelihatan ya. Karena kalau misalnya fibrosa itu tuh di sini nih apa namanya dipencet. Nah dia fibrosa tuh dia dari fibroblast gitu ya. Nih yang di sini regular dense connective tissue gitu. Yang ini bilangnya fibroblast. Kalau misal fibroblast ya yang ya penyusunnya bener selnya. Terus kalau adiposa ini jaringan lemak ya, selnya adiposit. Tuh. Terus kalau areolar connective tissue ini dia apa namanya selnya fibroblast tetap gitu ya dengan makrofage dan ini sel yang darah putih yang lain gitu ya, WBC yang lain. Terus juga ada protein fiber, maksudnya serat proteinnya, ya ada kolagen, elastik gitu.
Terus ini dia seperti jelly gitu. Jadi bukan kamu seperti apa, kamu seperti jelly. Nggak hanya itu ya, tapi areolar juga mirip jelly. Nah ini dia tempatnya di mana? Di epitelia dari kulit gitu ya. Terus di membran mukosa, kayak misalnya mata atau kulit gitu ya. Terus di kapiler sama di organ-organ. Tuh. Nah, terus ini kalau misalnya adipose, ini yang apa sering dijadiin kambing hitam ya kalau orang makin gendut, ya ini adalah jaringan lemak. Jadi ini adiposit dan dengan makrofagi gitu dan yang WBC yang lain. Nah, kenapa sih kalau misalnya jaringan ikat tuh harus dijagain sama WBC gitu atau white blood cell atau sel darah putih SDP? Ya karena kalau misalnya nggak ada yang jagain gitu, ntar bakalan gampang masuk bakteri. Karena kan si jaringan lunak ini kan istilahnya dia kan ikatannya longgar gitu ya. Jadi banyak rongga-rongga dan itu tuh harus dipatroliin terus sama WBC gitu. Nah, ini yang ngebedain antara areolar sama adiposa ini adalah kalau misalnya di areolar ini serat proteinnya ini kolagen sama elastin gitu ya. Tapi kalau misalnya di adiposa itu serat proteinnya itu kolagen sama retikular tuh. Nah, ini dia ground substance-nya atau apa namanya? Istilahnya ininya kelimpahannya gitu ya. Itu atau kayak apa bentuknya istilahnya sih gitu. Nah, ini dia si sel adiposit itu dia kecil gitu, jumlahnya kecil tergantung dari kelimpahan selnya. Jadi kalau misalnya yang jaringan lemaknya banyak gitu ya, itu cenderung lebih cepat gendut gitu ya daripada yang jaringan lemaknya dikit gitu dan itu genetik yang susah diubah itu. Makanya untuk menjaga istilahnya menjaga bentuk badan gitu ya mau nggak mau ya olahraga sama makan makanan seimbang. Karena there is no instant way to ini ya to healthy atau to fit body gitu. Jadi ya harus usaha gitu kan. Sama kayak mau lulus SBM nih harus usaha. Karena kalau kita tiba-tiba merem gitu ya, terus tiba-tiba lulus, tiba-tiba selesai, tiba-tiba kerja, tiba-tiba bahagia. Ini bukan drakor gitu ya. Jadi harus usaha gitu. Bahkan di drama Korea sekarang banyak nih istilahnya momen gitu ya dari zero to hero gitu. Jadi nyeritain prosesnya. Dibanding yang zaman dulu nih ada cowok atau cewek kaya gitu ya suka sama cowok atau cewek miskin gitu. Udah gitu, oh aja terus gitu kan. Ya ini balik lagi. Nah ini lokasi adiposa ini ada di under skin gitu ya di bawah kulit. Makanya kan kalau misalnya operasi lemak itu biasanya di seset, bukan di seset ya di operasinya itu tuh di bawah kulit terus kayak bikin sayatan gitu loh, kayak di file gitu ya. Tapi untung nggak dipotong dagingnya. Kalau dipotong ntar jadi dark joke. Oke, nah ini terus dia ada di antara ini serat otot, terus juga di perikardium juga ada. Di perikardium ini maksudnya dia selaput jantung ya kalau perikardium tuh. Pokoknya kalau ada kardio, kardiak, kardi apa gitu ya, bukan kardidi tapinya. Nah itu dia jantung hubungannya gitu. Terus kalau misalnya yang tadi fibrosa gitu ya, dia di sini regular dance, di irregular dance, terus di elastic dance. Nah ini biasanya sih kalau yang jaringan ikat padat ini sih ini ya ada apa namanya? Maksudnya regular tuh yang tadi yang fibrosa ini yang tendon, ligamen, aponeurosis gitu ya lokasinya ini tuh yang keras. Jadi kalau misalnya ada yang pernah makan ayam gitu ya, bagian yang pahanya, yang paha itu drumstick gitu, yang kentungan. Itu kan kalau digigit biasanya belum buka ya, maksudnya nanti gitu ya kalau udah buka beli ayam gitu kan digigit terus ada suka yang putih-putih alot gitu kan yang susah digigit yang lihat. Nah, itu namanya tendon. Itu. Terus apa namanya kalau irregular dance ini dia yang ini kapsul atau ini ya kayak ya kapsul sendi gitu sih. Kapsul around joints maksudnya joints itu sendi gitu ya. Jadi kapsul dari sendi terus juga susunan dermis dari kulit gitu. Dermis itu yang bawah. Kalau misalnya epidermis kayak yang di iklan-iklan skincare gitu kan, menembus lapisan epidermis ke 10 gitu. Nah, itu epidermis beda lagi. Itu lapisan kulit yang atas. Kalau yang dermis ini yang bawah yang isinya ada kelenjar keringat gitu atau kelenjar minyak, ada rambut juga gitu kan. Tuh. Nah, terus ini elastic dance, dia sama fibroblast gitu ya. Bedanya apa? Bedanya rata-rata di serat proteinnya nih. Ya kan? Terus sama teksturnya juga, sama jumlahnya. Itu. Terus lokasinya juga pasti beda. Nah, ini elastic dance connective tissue dia di ini dindingnya arteri-arteri besar gitu ya, terus juga dinding dari tabung bronkial, terus juga ini ligamen vertebral atau ligamen tulang punggung. Tuh, karena kan harus istilahnya
bekerja keras gitu ya. Oke. Nah, ini tadi nomor 4 nih. Berarti jawabannya kalau yang di soal adalah cicing. Yang mana ya? Yang E ya. Tadi kan udah dibilang yang E jawabannya, yang nomor 4. Oke, terus kalau yang nomor 5 nih. Nah, yang nomor 5, wah ada gambar, tapi hitam putih. Ya malum ya, kalau kan ini kan kalau soal gitu ya dicetak banyak gitu. Jadi kan suka ada meme kan di buku pelajaran tuh berwarna gitu kan, giliran di soal jadi hitam putih gitu. Nah itu emang kayak gitu karena kalau ngeprint berwarna banyak tuh mahal sayang. Jadi ya udah gitu harus apa hitam putih mau nggak mau kan. Nah ini kita ditanya nih kira-kira jaringan mesofil yang mana gitu. Nah agak sulit ya. Ini kan berwarna apa harus yang berwarna gitu biar bisa membayangin. Oke, jadi I will bring to you yang berwarna. Nah, ini kita new share aja, guys. Kita ke sini, set. Ini yang tadi. Ini nanti untuk yang baca WPT ya, ntar saya kasih tahu juga nih yang di animal tissue gitu ya, yang jenis-jenisnya. Tapi kita lanjut aja ke nomor 5 dulu. Oke. Nah, ini di nomor 5, nih ada yang berwarna nih ya, biar nggak pada protes. Jadi, kan tadi kan ditanya jaringan ini ya, apa namanya? Kita dulu. Lupa saya, jaringan mesofil ya. Ya benar, jaringan mesofil. Jadi jaringan mesofil, kita lihat jaringan mesofil itu kan juga disebut juga jaringan ini ya, daging daun ya, kayak gitu. Atau jaringan palisade sama spons gitu ya, sama aja sih sebenarnya. Tuh. Nah, ini di sini nomor 5 nih. Jadi, nah di sini kan kalau mana kursornya ini? Oh, ternyata di atas. Oke. Nah, jadi di situ kan ada trikoma, ada bundle sheet gitu. Terus juga ada ini ada bundle sheet, ada bentar. Nggak bisa nunjuk-nunjuk di sini. Gini aja deh. Nah, ini bisa nunjuk-nunjuk. Oke, nah ini ada bundle sheet, maksudnya bundle sheet ini selubung ini ya, selubung bundel atau selubung ini untuk yang apa transportasi gitu ya. Terus di sini ada phloem nih yang kuning. Terus di sini ada xilem yang biru gitu ya. Nah, tapi kita nggak lagi bahas ini, kita lagi nyari mesofil gitu kan. Nah, mesofil ada nih di sini. Ini ada tulisannya. Chloroplast within mesofil cell. Jadi maksudnya mesofil cell adalah lebih ngerujuk ke jaringan palisade. Nih, meskipun yang namanya mesofil atau daging daun tuh sama palisade sama spongisel gitu ya. Atau jaringan bunga karang atau jaringan spons is the same gitu. Jadi apa namanya si mesofil ini dia ada 2 gitu. Cuma kalau misalnya untuk apa istilahnya ngerujuk spesifik yang mana biasanya ditambahin. Oh, kalau misalnya yang ada kloroplasnya di palisade mesofil gitu kan. Oh, yang untuk pertukaran gas di ini spongi mesofil atau jaringan spons gitu kan. Sama aja. Kan masih di dalam ini bagian daging daun gitu kan. Nah, terus ini ada lower epidermis nih di sini. Terus ada kutikula nih yang bagian apa istilahnya modifikasi dari epidermis. Terus juga ini ada sel penjaga ya, guard cell sama stoma. Jadi kalau misalnya yang dibilang stoma itu tuh bukan yang sel 2 ini mah sel penjaga namanya. Jadi stoma itu bolongannya. Gitu. Jadi kalau banyak namanya stomata. Gitu. Nah terus apa namanya berarti oke. Nah berarti kalau misalnya di soalnya langsung aja nih kita milih A ya kan, A palisade gitu karena kan B ini kan dia lebih ke arah phloem gitu kan. Terus kalau yang D dia ke lower epidermis. Terus kalau yang F ini dia jaringan spons gitu ya yang rongga udaranya atau ini ya istilahnya ya rongga udara sih bener. Terus kalau E ini guard cell gitu. Terus kalau C dia kutikula gitu ya. Ya udah berarti A sama C. Ini pilihannya yang alfa jawabannya. Oke, ini nomor 51 sama aja daunnya gitu ya. Cuma dia nanya nih, sebelum ditranslokasikan ke bagian yang lain, molekul sukrosa harus dipindahkan dari bagian sukrosa. Sukrosa kan berarti kan gula. Nah, kenapa gula? Karena fotosintesis di daun manapun, di tanaman apapun pasti hasilnya gula. Itu.
Kecuali kalau misalnya si daunnya itu jangan kebanyakan ketawa nggak bagus. Oke, nah jadi si molekul sukrosa harus ditransportasikan yang gimana gitu. Nah ini kita lanjut ke yang PPT pembahasannya. Ini ada di sini. Ya, pressure pressure flow theory of phloem transport. Jadi ini adalah teori dari tekanan ini ya, aliran tekanan dari transportasi di jaringan phloem gitu. Nah ini sekali lagi pakai sumber yang bahasa Inggris gitu ya, ya nggak apa-apa. Ya ini langsung aja di ini ya, di view gitu. Nah ini ya kan phloem. Phloem itu kan bertugas untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Berarti dari daun gitu ya, dari daun ke seluruh tubuh. Nah ini kan kebetulan daunnya di atas nih, jadi saya nggak bisa bilang dari atas ke bawah gitu ya, tapi kan bisa jadi ternyata daunnya ada di bawah gitu, di atasnya ada daun lagi gitu kan. Jadi nggak bisa dibilang dari atas ke bawah, tapi dari daun ke seluruh tubuh gitu. Kebetulan ini alirannya dari daun ke akar nih ya kan, untuk nganterin nutrisinya. Jadi di sini kan silem kan water molecule ya, khusus untuk air dan unsur hara dari akar ya, dari akar ke daun gitu. Jadi ini lift naik satu arah gitu. Nah, ketika di daun ya, yang hijau-hijau nih daun gitu. Karena dia tanda pandahnya di sini nih zoomnya di daun gitu ya. Nah, ini sumbernya atau source dari sucrose gitu kan. Dia hasil fotosintesis tadi di daun gitu. Ini sucrose is actively transported into sieve tubes and water follows by osmosis. Jadi maksudnya si sukrosa atau gula gitu ya itu ditransfer secara aktif gitu into sieve tubes atau ke dalam si pembuluh tapis ya. Pembuluh tapis itu nama lain dari phloem gitu. Sieve tubes ini bahasa Inggrisnya phloem gitu ya. Jadi selain yang phloem gitu ada juga yang sieve gitu. Sama aja kayak di Indonesia selain phloem gitu ya pakai F gitu nggak pakai PH gitu ya. Itu juga disebut pembuluh tapis gitu. Nah, ini sieve tube-nya ini dia warna biru ya di sini. Gitu. Ini masuk nih sukrosa gitu kan. Terus turun ke bawah. Nah, ini dia bilang this creates a positive pressure that causes sap to flow within the phloem. Ini tuh membuat sebuah tekanan positif gitu ya. Maksudnya tekanan positif tuh dia maju gitu, dia nggak mundur gitu ya. Makanya kalau orang banyak tekanan, insya Allah maju. Amin gitu. Jadi ini tuh dia positive pressure that causes sap to flow within phloem. Jadi dia tuh menciptakan si tekanan positif ya di dalam si ini jaringan pembuluh tapis atau pembuluh phloemnya itu untuk jalan gitu ngalir. Jadi dia tuh kan nggak ada mesin pompanya gitu ya. Jadi dia harus ngalir dengan tekanan gitu. Walaupun dia ngalirnya ke bawah yang lebih gampang gitu ya daripada di jaringan silem gitu. Tapi tetap aja butuh tekanan biar jalan gitu. Nah ini sucrose molekul nih yang merah-merah ini gitu ya. Nah terus ini sieve plate, maksudnya sieve plate kalau di phloem itu kan ada kayak ininya ya istilahnya celahnya dari beda sama si silem gitu. Kalau silem kan langsung blast gitu kan ke atas gitu. Kalau misalnya ini phloem dia ada plate-nya biar dia bisa berhenti nih. Oh kira-kira saya berhenti di ketinggian berapa gitu baru di order gitu ya sama yang lain gitu. Misalnya ternyata si tangkai ketinggian 20 meter butuh ini nih, butuh nutrisi gitu kan. Oh ya udah saya turun sini gitu kata sukrosa yang lain. Nah, sukrosa yang lain bisa aja sampai ke bawah tuh nggak sebanyak dari yang pas ini, yang pas awal. Ibaratnya kayak inilah kayak orang mau turun ke basement gitu ya kan nggak semuanya jurusannya ke basement kan. Bisa aja ada yang turun di lantai 10, ada yang turun di lantai 5 gitu kan, lantai 2, lantai 1 gitu. Nah, ini baru ntar ujungnya ya di basementnya atau di bagian akar disebutnya sink gitu. Sink ini adalah bukan wastafel gitu ya, tapi dia adalah istilahnya bagian akhir gitu, simpenan gitu. Nah, ini sucrose is actively transported out of sieve tubes and water follows by osmosis. Jadi kalau udah tiba di tujuannya gitu ya, atau kalau misalnya di sini tujuannya akar gitu ya, udah tiba di akar gitu, itu bakalan keluar gitu. Tapi kalau misalnya belum nyampe tujuannya ya udah dia nggak keluar dari situ gitu. Jadi dia tuh udah istilahnya di bagian tubuh tanaman tuh ada yang namanya osmoregularitas gitu ya. Jadi pengaturan cairan yang nanti bakalan ngasih info nih apa namanya ini udah butuh ini nih udah butuh gula gitu kan. Jadi nggak perlu tuh dia bilang info mas gitu kan nggak perlu. Tapi langsung dari osmoregularitasnya dia udah tahu nih oh ini kurang gula oh ini kurang air gitu. Jadi tinggal dikasih aja kebutuhannya gitu.
Oke, berarti yang nomor berapa tadi? Kalau di sini 51 berarti nomor ini ya, nomor 6 ya benar. Nah ini berarti kalau dari gambar nomor 6 yang di soalnya, nah ini di zoom dulu nih, biar kelihatan. Oke, nah ini berarti kan dari daun tadi si sukrosanya ya ke ini floem gitu. Nah kita harus tahu nih floem yang mana sih gitu. Nah kebetulan di sini yang C ini adalah dia ngelingkupin seluruh jaringan angkut gitu. Jadi ya udah pilihannya ya C gitu kan. Berarti dari sebelum ditranslokasikan ke bagian lain molekul sukrosa harus dipindahkan dari D nih, dari D ke C gitu. D ini kan dia kan ini ya masih apa namanya? Oh wait. Oh oke. Okay. Jadi harusnya ini sih apa namanya dari ini ya B. Iya. Dari jaringan palisade itu yang bikin fotosintesis terus ke C harusnya gitu. Tapi mungkin ya, mungkin ternyata dari si D ini, nah wait, dari si D ini dia dapatnya ke C gitu karena untuk oh oke okay, siap. Jadi untuk si apa namanya si gambar ini adalah dia kan kalau C itu kan dia kan cenderung ini ya cenderung silem gitu kan. Nah kalau cenderung silem berarti kalau dari apa namanya tadi kan airnya kan naik gitu ya. Terus apa dia tuh nah dia tuh ngasih air ke daun gitu kan. Nah terus nanti sukrosnya masuk ke ini masuk oh iya bener. Jadi jaringan si daunnya itu masih yang ini ya, masih yang D itu masih jaringan daun ya, belum jaringan angkut gitu. Jadi si D ke C gitu sih. Gitu. Sampai sini yang mau ditanyain? Oke. Ini yang ini jawabannya ini ya, yang delta. Tuh, kalau misalnya C ke D ini air. Karena kan C itu kan, dulu. C kan ini silem. Kalau C ke D ini air. Kalau D ke C ini harusnya nggak bisa masuk dong sukrose ke ini. Harusnya sih ke ini ya, B ke D ini harusnya. Itu. Tapi dari B ke C ini ada ya? Oke, okay. Wait. Oke, okay, kalau misalnya D itu floem harusnya sih bukan B ke C sih harusnya. Kalau misalnya kayak kita lihat ya struktur daun tebu, mumpung masih ada Google nih. Struktur daun tebu. Oke. Okay. Sama aja ya ternyata si ininya, si daunnya. Oke. Okay. Wait. Kita tampilin gambarnya dulu. Oh ya guys, sama aja. Sama aja kayak yang tadi. Dulu bentar. Ya bener. Berarti yang apa namanya? Yang D itu dia seludang pembuluh ya. Iya, iya. Terus kalau yang C itu dia pembuluh tapis. Tuh. Berarti yang C ini ya benar tadi bukan ini ya, bukan silemnya tapi floemnya gitu. Berarti dari seludang pembuluh nih D ke C. Berarti benar ya ke delta. Udah benar tadi kenapa ragu ya? Gitu. Oke, jadi seludang pembuluh itu dia kan deket sama ini ya. Deket sama ini apa namanya? Jaringan palisade gitu kan. Karena kan dia kan ngelingkar gitu. Nah, terus dia juga istilahnya di jaringan palisade itu kan terjadi ini fotosintesis gitu kan. Sementara kalau apa namanya pembuatan gula itu kan butuh yang namanya CO2 gitu kan. Karena kan dia kan nanti masuk ke siklus Calvin atau siklus gelap gitu ya. Kalau di tebu itu tuh kalau nggak salah dia barengan, dia kan tanaman C4 gitu kan. Jadi sembari dia fotosintesis dia juga bikin gula gitu. Nah, ini si CO2-nya nanti difiksasi gitu ya sama RUBP gitu untuk menghasilkan glukosa dan bisa diubah menjadi sukrosa gitu. Nah, sukrosanya nanti di apa namanya? Dihasilkan dari seludang pembuluh gitu ya. Maksudnya kan tadi kan si apa namanya si mesofil ini kan dia kan tempatnya fotosintesis gitu kan. Nah, dia kan dapat dari fotosintesis itu kan ATP sama NADPH gitu. Nah, sementara kalau untuk pembuatan gula kan tadi kan butuhnya CO2 gitu kan. Maka dia harus deket sama si stoma berarti karena kan yang ngambil apa fiksasi CO2 itu kan stoma gitu ya.
yang ngambil karbon dioksida dari atmosfer gitu. Terus masuk ke sini nih siklus Calvin gitu ya, CO2-nya diikat sama ribosa bifosfat atau RUBP gitu. Nah, terus ntar si glukosanya itu kan nanti diubah jadi sukrosa gitu ya untuk versi istilahnya versi yang stabil gitu kan. Ya udah, habis dari serudang pembuluh dia masuk ke pembuluh tapis nih dari B ke C. Tuh jawabannya delta. Itu deh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya. Nah, langsung aja ke nomor 52 atau kalau misalnya di sini nomor 7. Dulu. Nah, di nomor 7 itu kan ada yang ditanyain ini ya, apa namanya? Tadi dulu. Oke. Yang ditanyain hormon yang menghambat perkecambahan embrio pada tumbuhan sehingga mengalami dormansi adalah, nah ini kuncinya yang menghambat perkecambahan embrio sama dormansi nih. Ini ada asam absisat, giberelin, sitokinin, auksin, sama etilen. Kita lihat nih kira-kira yang mana sih yang apa namanya menghambat perkecambahan gitu kan. Langsung aja kita ke sini. Ya. Nah, ini di sini ada ini ya, hormon-hormon tanaman yang biasanya ada dan hampir semuanya punya gitu ya. Ini ada auksin, ada sitokinin, ada giberelin, ada etilen, ada asam absisat. Nah, ini kan ini ya mungkin apa namanya agak gimana gitu kan karena panjang gitu. Kalau misalnya auksin ya intinya aja sih dia perpanjangan batang gitu kan. Terus kalau sitokinin atau kinetin gitu ya ini pembelahan sel. Terus kalau giberelin dia ini ya pemanjangan batang gitu ya dan internodus gitu. Terus nah ini dia yang memobilisasi enzim atau yang membantu pergerakan enzim selama germinasi benih atau pertumbuhan kecambah gitu kan. Nah, terus kan yang ditanya adalah yang menghambat berkecambahan gitu. Berarti yang fungsinya dorman gitu kan. Nah, kalau yang fungsinya dorman adalah langsung aja nih di sini dia absisik asid gitu. Jadi nah di sini nih. Tada. Ini kan lebih gampang ya. Kan kalau tadi kan kayak apa namanya penjelasannya itu panjang gitu kan. Terus ini ada lokasinya juga di sini. Jadi ini versi lengkapnya. Terus kalau misalnya daripada yang bingung gitu, yang cuma untuk nge-recall atau yang nginget-nginget gitu ya, lihat aja di sini. Tada. Nah jadi ini tuh di germinasi ini tuh ada giberelin sama asam absisat gitu. Jadi langsung kelihatan kan. Itu. Germinasi. Yang ditanya kan dormansi. Sorry. Nih dia nggak ada ya, giberelin nggak ada. Dia satu-satunya enzim yang berperan di dormansi ini benih gitu ya, biar mencegah kecambah gitu ya. Ini asam absisat. Tuh. Oke, sampai sini ada yang ditanyain? Nggak ada ya. Nah ini asam absisat tuh jawabannya A kalau di soalnya alfa. Oke. Nah jadi langsung aja kita ke nomor 8. Nomor 8. Nah, berbeda dengan pembelahan mitosis, maaf kering. Nggak, bentar lagi buka. Berbeda dengan pembelahan mitosis, pada pembelahan meiosis atau pembelahan reduksi gitu ya, akan dihasilkan sel anak yang bersifat. Nah, ini kira-kira sel anaknya sifatnya apa nih? Apakah dia haploid? Apakah diploid? Apakah haploid identik dengan sel induk? Apakah monoploid gitu kan? Apakah nggak identik gitu ya? Kalau nggak identik ini anak pungut nih kayaknya nih. Oke. Ini clue-nya pasti haploid gitu ya. Makanya kan dibilang pembelahan reduksi atau pembelahan yang mengurang gitu ya, pengurangan. Itu berarti nggak mungkin dia sama kromosomnya kayak orang tuanya gitu kan. Orang tuanya kan diploid atau 2N gitu ya. Kromosomnya tuh masih ini ya ganda gitu. Terus ntar anaknya punya kromosomnya berarti kan satu doang, N aja, tunggal gitu. Nah, berarti udah ini ya, udah pas banget jawabannya adalah ini, yang C. Haploid yang identik dengan sel induk gitu. Makanya kan kalau misalnya ini nih ada anak gitu ya, kan jarang gitu anak yang benar-benar plek 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 ibunya atau plek 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 bapaknya gitu kan, karena kan anaknya bukan kloningan gitu kan, anaknya itu kan kombinasi dari ayah sama bapaknya gitu. Atau di tanaman juga sama, udah cangkok nih, nggak mungkin tuh hasilnya tuh plek 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 banget gitu kan, pasti tetap ngebawa istilahnya sifat dari cangkok dia sebelumnya, asalnya dia gitu ya. Walaupun
bakalan lebih dominan hasil dari cangkokannya itu gitu ya, tapi ya gitu tadi pasti masih ada sisa sifat dari tanaman asalnya yang ke bawah itu. Beda kalau cloning tuh benar-benar mirip gitu ya, apalagi kalau di kultur jaringan gitu. Ini kultur jaringan kan dia kan dari sel tubuhnya sendiri gitu kan, yang di apa istilahnya, yang diperbanyak gitu, yang dikultur ya itu pasti persis sama dirinya sendiri gitu deh. Jadi jawabannya langsung aja yang C tuh. Nah untuk penjelasannya balik lagi ke PPT-nya tuh ya. Nah ini jadi bedanya mitosis sama meiosis tuh di sini. Ini untung saya nemu yang langsung gitu ya, dibandingin gitu. Karena kan dia kan reduksi gitu ya, jadi ada 4 haploid daughter cell gitu. Jadi dia tetap ngebawa apa istilahnya, ngebawa sifat-sifat dari induknya gitu ya, atau sifat-sifat dari ayahnya gitu ya. Tetap ngebawa, cuma setengahnya, nggak semuanya gitu. Lain halnya kalau mitosis ini kayak fotokopian gitu, cuma hasilnya 2. Jadi ibaratnya kayak fotokopi ganda lah gitu. Nah ini fase pembelahan sel. Jadi ada beberapa buku yang nulisin benar-benar dari G0 gitu ya, benar-benar yang si siklus selnya istirahat. Tuh ada juga yang dari G1 gitu. Kalau yang dari G1 biasanya udah siap-siap membelah lagi. Tuh. Nah ini muter terus nih. Tergantung sesuai masa hidupnya. Kalau misalnya ternyata masa hidupnya kayak pembuluh darah, kayak sel darah merah gitu ya, eritrosit, itu kan masa hidupnya dia cuma 3 bulan. Itu ya udah habis 3 bulan dia mati terus diganti gitu. Cuma kan kalau sel tubuh kan dia kan masa hidupnya ini ya, dia rata-rata sih ini sih kalau sel kulit gitu ya, misalnya contohnya itu biasanya 28 hari dia ngelupas gitu. Itu yang kita lihat tuh ganti kulit gitu kan. Kadang-kadang iya apa nih putih-putih gitu. Oh itu ganti kulit gitu. Karena 28 hari sekali dia yang sel kulit matinya ke atas gitu ya. Terus yang sel-sel baru itu naik ke atas, terus yang di bawah itu ngebikin sel baru lagi gitu. Makanya perlu yang namanya mandi ya, mandi terus kadang-kadang luluran gitu, itu nggak apa-apa karena ya tadi untuk ngebersihin daki gitu kan, karena kan bisa jadi ada yang mandinya cuma jebar-jebur gitu, nggak benar-benar bersih gitu kan. Sementara kalau misalnya emang mau bersih gitu ya harus benar-benar dibersihinnya, tapi nggak lama-lama juga ya. Inilah sekiranya udah nggak minyakan gitu, udah nggak licin ya berarti udah bersih gitu. Oke, jadi OOT. Nah ini nomor 9 ya. Dia nanya nih, kan di sini udah ada kelihatan nih Lamarck versus Darwin. Wah, berarti ntar bakalan bahas evolusi nih. Iya, bahas evolusi tapi teorinya aja. Oke. Nah, ini pertanyaan. Pernyataan yang benar tentang teori Darwin dan Lamarck adalah sebagai berikut, gitu kan. Nah, kuncinya kalau Lamarck itu adalah dia perubahan tubuh yang diturunkan gitu, yang diwariskan gitu. Jadi misalnya nih, ada jerapah, dia terus manjangin lehernya gitu ya buat ngambil si daun di pohon gitu. Terus tiba-tiba dia lehernya panjang, terus dia nurunin ke anak-anak. Kayak nggak apa-apa, namanya teori gitu ya. Kalau orang berteori mah bebas gitu. Yang nggak boleh bebas adalah ya banyak yang nggak boleh bebas. Terus kalau Darwin ini dia kuncinya seleksi alam gitu. Jadi yang punya ciri-ciri kurang menguntungkan gitu ya, ya pasti bakalan kesingkir sama yang punya ciri-ciri menguntungkan. Kayak misalnya nih, kalau di PPT-nya gitu ya. Nah, ini nih, si Lamarck bilang, si Lamarck, salah, maaf ya, maaf. Harusnya Pak Lamarck, ya kan, kalau si kayak merendahkan gitu, ntar fansnya Lamarck protes. Kayak ini Pak Lamarck bilang, kalau misalnya si jerapah ini, dia dulunya lehernya pendek, tuh. Terus karena dia maunya makanannya di pohon yang tinggi gitu ya, lama-lama lehernya ikutan panjang gitu karena keseringan didengain gitu ya, atau didongakkan atau pokoknya gitulah, yang palanya ke arah atas gitu ya. Nah terus ini continue stretching gitu, terus dia kurang tinggi nih, renggangin gitu kan. Nah sampai akhirnya panjang lehernya after many generation gitu ya, setelah banyak generasi keturunannya baru si jerapah itu benar-benar fix panjang lehernya, kata Pak Lamarck gitu kan. Tapi kalau kata Pak Darwin gitu ya, ini Darwin Wallace, jadi maksudnya 2 orang ya, ada Bapak Darwin sama Bapak Wallace gitu ya.
Jadi bukan saya aslinya dua orang gitu, tapi emang dua orang gitu ya. Ini ada Pak Darwin sama Pak Welles gitu. Nah ini dia bilang nih, beliau-beliau bilang kalau misalnya original group itu tuh sebenarnya variasi panjang lehernya. Ada yang small, medium, large ya. Jadi lapar. Ya jadi ini ada natural selection ya, yang apa namanya istilahnya yang membuat lebih terlihat meyakinkan gitu. Karena yang namanya seleksi alam itu ada. Tuh nggak usah deh di hewan gitu kan, misalnya nih orang yang mau ikut SBM gitu, takut nggak mau ikut SBM, takut nggak lulus gitu kan, takut apa istilahnya nggak keterima di mana-mana, terus akhirnya diem aja gitu kan, padahal kan bisa di tahun depannya gitu. Nah itu juga tergolong seleksi alam, sama nih kayak jerapah gitu kan, ternyata yang menang seleksi alam adalah yang lehernya panjang, karena tadi yang lehernya panjang itu punya istilahnya privilege, asik kan, lagi sering banget tuh bahas privilege gitu kan. Dia punya keberuntungan gitu atau suatu keuntungan, kemanfaatan dari leher yang panjang, dia bisa makan di pohon yang lebih tinggi tanpa digangguin sama yang lain gitu kan. Kalau misalnya yang lehernya pendek, bisa jadi dia bersaing sama rusa atau gazel gitu kan. Atau mungkin sama ini ya, kalau misalnya kancil ada nggak ya di sana? Kayaknya nggak ada kancil ya di sana. Di sana adanya rusa, Thompson gitu ya, atau gazel gitu, atau yang apa istilahnya tuh yang kecil satu lagi kambing hutan gitu ya, adanya itu. Nah, terus kalau yang lehernya panjang itu tuh dia nggak diganggu gugat gitu. Terus juga dia bisa selamat duluan dari predator. Kenapa? Dia bisa langsung ngelihat, oh itu ada singa tuh. Karena kan kalau jerapah itu kan tingginya bukan 10 apa bukan 11 meter gitu ya, tapi udah bisa 15 meter ke atas gitu. Bahkan kalau untuk yang jantan dewasanya saya kira-kira sih saya baca ya 20-25 sih itu meter ya, bukan sentimeter. Yang mana itu tinggi banget dan pasti bisa langsung ngelihat ke sekitarnya ada apa gitu kan. Makanya kalau yang sering nonton ini ya Discovery Channel gitu ya atau Nat Geo gitu, itu pasti kalau jerapah udah lari gitu ya, pasti hewan yang lain ikutan lari karena tadi jerapah tuh di lingkungan herbivora gitu ya atau lingkungan pemakan rumput itu dia fungsinya sebagai pengamat. Jadi udah ada ininya ya, udah ada fungsinya ya. Sebenarnya kalau nonton Lion King juga itu ceritanya nggak ngibul-ngibul banget sih, karena apa namanya yang apa namanya di suatu ekosistem gitu ya, emang hewan-hewan tuh berinteraksi sedemikian rupa ya ngebentuk satu komunitas gitu kan. Dan komunitas itu tuh berinteraksi, cuma ya nggak ngobrol gitu kan, nggak bergibah kayak di orang gitu kan. Kalau tetangga, tetangga ini gini loh, ini sini gini loh, nggak gitu gitu. Tapi mereka ngobrol dengan caranya sendiri gitu. Oke, jadi si yang leher panjang yang menang dan leher panjang yang terus hidup sampai sekarang atau kata Pak Darwin gitu. Nah, jadi kita tinggal cari nih kira-kira yang benar yang mana di sini gitu kan. Misalnya, nah ini Lamarck berpendapat bahwa dulu leher jerapah pendek, tapi karena tumbuhan yang dinaik dimakannya semakin tinggi, lehernya menjadi panjang dan diwariskan keturunannya. Nah ini simpen dulu nih. Ini sepertinya benar, tapi kita lihat dulu yang lain gitu kan. Jangan terburu-buru kalau ngerjain SBM. Nah, terus yang B, Darwin berpendapat bahwa dulu ada jerapah yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Karena letak makanannya tinggi, leher yang pendek jadi panjang. Nah, ini enggak ya, karena kuncinya tuh di seleksi alam kalau Darwin. Nah, terus kalau yang C, menurut Darwin, perubahan ciri dan sifat pada makhluk hidup terjadi karena adaptasi terhadap lingkungannya dan perubahan tersebut diwariskan kepada keturunannya. Nah, ini juga apa bukan ya? Karena kalau yang adaptasi itu tuh lebih ke Lamarck gitu. Terus dia yang D bilang, menurut Lamarck, perubahan ciri pada makhluk hidup yang tidak sesuai dengan lingkungannya menyebabkan makhluk hidup tersebut tidak dapat mempertahankan diri. Nah, ini ada kunci seleksi alam nih, tapi dia bilangnya menurut Lamarck, padahal kan harusnya menurut Darwin. Jadi ini yang D salah. B salah, C salah, D salah, yang E gimana? Kita lihat. Menurut Lamarck, jerapah yang berleher pendek akan mati karena tidak mendapatkan makanan yang letaknya lebih tinggi dari tubuhnya. Nah, ini juga enggak ya, karena dia tetap makan, cuma dia pengen yang tinggi terus-terusan gitu loh. Saya mau yang lebih tinggi lagi, saya mau yang lebih tinggi lagi gitu kan. Mungkin dia risih juga digangguin sama gazel, sama antelop, sama rusa gitu ya. Jadi dia ya mau yang paling tinggi gitu sampai akhirnya kata Pak Lamarck itu tuh dia beneran tinggi gitu dan dia menurunkan ke anak cucunya. Nah, berarti jawabannya yang paling tepat adalah ya yang A gitu. Jadi alfa ini dia pernyataan Bapak Lamarck. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, nggak ada ya. Langsung ke nomor 55, atau kalau misalnya di PPT-nya itu nomor 10. Oke, komponen pada sitoplasma yang ditemukan pada sel prokaryotik maupun eukaryotik yang tersusun atas serat protein adalah
Sitoskeleton, nukleosom, kromatin, murein, histon. Nah, sekedar info aja nih. Murein sama histon ini sama-sama protein. Jadi, dia bukan serat protein, tapi dia protein yang istilahnya struktural gitu. Kalau misalnya murein adalah protein yang membantu membangun peptidoglikan gitu kan, ada peptidoglikan gitu, ada unsur protein, peptid gitu ya, dan sama unsur glukosa, glikan, karbohidrat gitu kan. Nah, berarti ada dua tuh. Ada protein sama glukosa gitu. Nah, ini peptidoglikan tuh di mana? Kok tiba-tiba saya nyebut peptidoglikan gitu ya. Itu ada hanya ada di prokariotik gitu, di mana disebutnya dinding sel bakteri gitu. Jadi peptidoglikan adalah yaitu senyawa yang menyusun dinding sel bakteri atau bacterial cell wall. Terus kalau misalnya histon di mana Kak? Nah, histon ini adalah yang ngikat DNA gitu. Jadi misalnya nih si DNA itu kan panjang banget ya. Dan dia tuh nggak hanya satu, tapi ribuan gitu kan. Nah, itu tuh kudu diikat. Nah, diikat di sini dia menggunakan si protein histon. Jadi satu DNA tuh diikat sampai ntar akhirnya ujungnya jadi kromatin gitu. Ntar kromatin ngebundel-bundel jadi kromosom gitu. Nah, jadi antara si kromatin sama histon ini dia berkaitan tuh. Atau intinya tuh dia tuh kayak gini. Bentar ya. Oh, kalau misalnya di PPT langsung jawabannya, ya udahlah langsung jawabannya aja. Nah, ini kalau nukleosom juga enggak ya, karena nukleosom ini adalah dia tuh campuran DNA sama histon gitu. Jadi tadi gabungan antara DNA dan histon gitu ya, atau DNA yang diikat sama histon untuk nantinya jadi kromosom gitu ya, itu namanya nukleosom gitu. Nah, di mana yang B ini, nukleosom ini cuma ada di eukariotik gitu. Oh, sorry. Maaf, kalau itu nukleoid namanya. Oke, kalau nukleosom itu dia intinya ada di dalam inti sel, dalam nukleus. Gitu, nukleosom. Jadi karena di sini apa nukleosom ini hubungannya sama inti gitu ya. Berarti dia sama eukariotik, karena eukariotik itu dia yang mempunyai membran inti atau selubung inti. Sementara kalau prokariotik adalah sel yang nggak punya selubung inti. Itu ya udah. Jadi berarti nukleosom nggak mungkin ada di prokariotik. Kromatin juga nggak mungkin di prokariotik. Tapi murein hanya ada di prokariotik. Di eukariotik dia nggak punya murein. Terus histon juga cuma ada di eukariotik. Nah, kira-kira yang ada dua-duanya yang mana? Ya udah, berarti langsung aja kita pilih sitoskeleton. Kenapa sitoskeleton? Kita lihat di PPT. Dulu ya. Ya, nah ini udah ada versusnya nih. Dibandingin gitu ya, maksudnya bukan diajak tarung gitu. Kan sekarang orang kayaknya musim banget versus-versusan gitu ya. Nah ini enggak, dia nggak bakalan tinju-tinjuan karena dia nggak punya tangan buat tinju. Nah ini di prokaryotik sel, dia tuh kan tuh, dia nggak punya nukleosom gitu. Kalau nukleosom nih tadi yang selubung ini ya, selubung anak inti ya gitu. Dan kalau selubung inti, ya kan si intinya namanya kan nukleoid. Nukleosom dia selubung inti. Tuh, kalau anak inti namanya nukleolus gitu ya. Ini yang selubung inti nuklear envelope gitu ya. Gitu. Terus ini ada nuklear pore kalau misalnya di eukaryotik sel, sementara kalau di prokaryotik ini nggak ada. Kan dia kan nggak punya membran inti gitu kan. Jadi ya udah langsung aja nukleoid. Tuh. Nah, terus kalau misalnya si sitoskeletonnya di mana, Kak? Oke, sitoskeletonnya ada di tarah di sini gitu. Nah, ini walaupun ada namanya sitoskeleton, tapi ternyata strukturnya beda antara prokariot sama eukariot gitu. Kalau misalnya di prokariot gitu ya, ini ada yang namanya FTSZ, terus MREB sama CRS gitu. Nah, ini kalau misalnya di eukariot, ini FTSZ ini dia membentuk filamen. Nah, fungsinya sama kayak tubulin gitu kalau di eukariot. Kalau di prokariot MREB, kalau di eukariot namanya aktin gitu. Nah, ini fungsinya untuk maintenance of shell shape. Jadi menjaga untuk bentuk sel itu tetap kayak gitu-gitu aja. Gitu. Terus kalau maaf ya, kucing saya mau berantem. Oke, terus kalau di ini crash ya, ini dari crescentin, dia nih di sini letaknya nih yang biru gitu ya. Ini dia maintaining cell shape atau dia menjaga bentuk sel gitu. Kalau di eukariot ya namanya intermediate filament. Itu deh.
Ya intinya dua-duanya ada, cuma namanya beda sama strukturnya beda. Cuma tempatnya sih mirip-mirip ya. Tuh. Ya sampai sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya. Jadi kalau misalnya kita lanjut aja nih ya. Nah ini kita ke nomor 56. Berarti kalau di sini nomor 11. Nah ini kan pilihannya ada sebab akibat nih ya. Oh ya. Oke. Nah ini ada sebab akibat. Jadi kalau misalnya sebab akibat itu, kalau A itu pilihan A itu berarti pernyataan benar, sebabnya benar gitu ya, alasannya benar, dan dua-duanya berhubungan. Tapi kalau misalnya yang B, pernyataan benar, alasan benar, tapi nggak ada hubungannya. Kalau yang C, kalau yang C apa ya? Kalau yang C dia kalau nggak salah pernyataannya benar, terus sebabnya salah. Terus kalau yang D pernyataannya salah, tapi sebabnya benar gitu. Terus kalau misalnya yang itu tuh dua-duanya salah. Itu benar nggak sih? Iya benar. Saya takut kebalik. Oke. Nah ini ya benar ya kalau misalnya A tadi pernyataan benar-benar berhubungan gitu ya. Terus kalau B benar-benar nggak ada hubungannya. Kalau C pernyataan benar alasan salah. D pernyataan salah alasan benar. Kalau pernyataan dan alasannya salah dua-duanya. Oke. Nah, kita lihat nih pernyataannya. Interaksi kompetisi akan terjadi apabila relung dasar fundamental niche dari dua spesies yang berbeda saling selingkup. Nah, maksudnya saling selingkup tuh bukan yang mendua gitu ya. Tapi maksudnya dia beririsan gitu. Itu bahasa Indonesianya dari irisan. Irisan juga bahasa Indonesia sih, cuma selingkup tuh dia lebih 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 formal gitu ya. Terus ini nih, pernyataan dia alasannya ya, bukan pernyataan, karena tadi pernyataannya udah, dan sekarang alasannya. Selingkupan merupakan relung yang sesungguhnya atau realis niche dari dua spesies tersebut. Nah ini kira-kira apa sih fundamental niche, realis niche gitu ya. Kita langsung lihat aja di pembahasannya. Where is it? Oke. Lah, kok nggak ada? Oh, salah pencet kawan. Enggak deh, bener. Ternyata belum dirubah ke soalnya tadi. Oke, nggak apa ya, soalnya udah dibacain tadi ya. Ya langsung aja di next di sini. Di soal nomor 11 ini ada pembahasannya gitu ya. Nah, jadi ini ada yang namanya interspecific competition atau kompetisi antar spesies atau antar jenis gitu kan. Di sini ada rock barnacle gitu ya, sama steelhead barnacle, tapi nggak ada mermaid man. Nah, ini dia rock barnacles ini dia yang di bawah gitu ya, dia yang kayak batu dan lebih kenceng ya si cangkangnya. Terus kalau misalnya yang steelhead barnacle dia lebih ke permukaan gitu. Nah, ini kalau misalnya ininya genusnya ini ada Calamus yang stelet gitu ya. Kalau yang rock ini Semibalanus. Tuh. Oke. Nah, ini berhubung si Semibalanus ini dia lebih sensitif sama kekeringan gitu ya. Jadi dia lebih ke bawah gitu dibanding sama Stelet barnacle. Dia kalau misalnya makin ke bawah, dia ini outcompeted by rock barnacles. Maksudnya outcompete, maksudnya dia kalah berkompetisi dari rock barnacle gitu. Dia lebih nyaman di atas. Makanya yang namanya interspecific competition itu tuh ini ya jarang biasanya. Kalau nggak ada keterpaksaan gitu. Misalnya nih, ternyata di atas ini dia lagi nggak ada makanan gitu ya, lagi kering banget nih air lautnya nggak nyampe nih ke sini. Nah dia mau nggak mau dia harus ke bawah gitu. Tapi kan kalau misalnya di si Balanus ini Semibalanus ya. Semibalanus ini dia nggak tahan sama kering gitu. Makanya di sini ada killed by desiccation atau terbunuh oleh kekeringan gitu, pengeringan gitu. Jadi dia cenderung di bawah nih. Jadi nah ini maksudnya yang namanya istilahnya fundamental niche sama aktual niche tuh di sini. Jadi yang namanya fundamental niche nih harusnya si Thalamus gitu ya atau Stealth Barnacle ini bisa ada di sini nih yang dewasanya potential adult distribution di istilahnya di tengah-tengah si lereng ini ya, lereng laut lereng pantai gitu ya, bukan laut ya. Lereng pantainya bisa di sini gitu. Tapi ternyata yang realized niche atau yang relung yang disadari gitu ya, relung yang kejadian gitu. Ya udah dia cuma di sini-sini aja. Gitu. Dia nggak nyampe ke sini. Gitu. Dia nggak nyampe ke low tide gitu ya. Gitu. Nah, terus kalau misalnya yang semibalanus gitu ya,
dia juga nggak nyampe ke sini sebenarnya. Ini cuma pemanis aja ya gambarnya ya. Dia rada ke bawahan gitu. Karena tadi dia sensitif sama kekeringan dan dia apa namanya dia lebih prefer ke istilahnya eh ini ya lereng laut yang lereng pantai yang lebih ke dalam dikit gitu. Makanya di sini ditulisnya actual adult distribution nih di sini. Cuma di sini nggak naik gitu. Padahal dia bisa nih sampai kedalaman yang segini gitu ya, di mana dia benar-benar agak jauh ya dari permukaan gitu. Potensial adult distribution gitu. Tapi ternyata dia cuma nyampe sini doang. Karena ya tadi dia juga butuh sinar matahari gitu. Bisa jadi ternyata kalau di dalam ini dia karena sinar mataharinya terlalu jauh, jadi penyerapan sinar mataharinya tuh nggak optimal gitu. Sementara kan dia ini walaupun bukan tanaman ya, tetap hewan gitu, tapi dia butuh istilahnya sinar matahari untuk istilahnya ini ya melakukan fungsi tubuhnya. Gitu. Oke. Nah ini niche itu apa? Niche itu tuh relung gitu. Jadi tiap makhluk hidup itu punya niche yang beda-beda. Misalnya nih flamingo itu dia lebih cenderung nyari makanan yang ada di bawah, yang terendam air gitu. Sementara kalau bebek itu tuh dia lebih ke arah bekicot, terus ke biji-bijian gitu ya, terus ke ini serangga gitu. Dia agak landai gitu. Dan dia sambil nyelam gitu ya. Jadi bebek tuh ngambil tuh bukan dipatok gitu ya. Kalau dipatok ayam kan. Kalau ini dia nyelam ke bawah gitu. Terus ini avoset gitu ya. Bahasa Indonesianya juga avoset. Nah ini dia ngambil cacing. Nih dia nggak sedalam flamingo gitu. Karena kakinya kurang panjang. Terus kalau oyster catcher atau dia penangkap tiram gitu ya. Dia ada di dekat-dekat pantai nih di area pasang surut gitu kan. Yang ada ombak-ombaknya gitu. Tuh, nah ini oyster catcher. Kalau plover ini yang ada di sini yang di pinggir pantai gitu, tapi yang nggak kena airnya, itu dia ngambil cacing gitu, sama invertebrata kecil-kecil ya. Gitu. Jadi tiap makhluk hidup tuh ada relungnya, kecuali orang. Kalau orang kayaknya apa aja dimakan gitu ya. Makanya harus ada batasannya, entah itu batasan diet atau batasan mungkin favorit ya, preferensi gitu biar ada relungnya gitu kan biar nggak semuanya dimakan karena kalau semuanya dimakan itu nggak bagus juga. Oke kita langsung ke nomor 12 atau kalau di sini nomor 57. Nah kita lihat soalnya ya. Oke nomor 57 tuh bilang salah bukan bilang nanya gitu ya. Selubung mielin menyebabkan penghantaran impuls saraf menjadi lebih cepat. Nah, itu pernyataannya gitu. Nah, alasannya sebab gitu ya. Sel saraf bermielin umumnya ditemukan pada sistem pencernaan. Nah, ini apakah benar atau salah? Nah, kita lihat. Kalau mielin itu dia sebenarnya untuk mempercepat ini ya rambat impuls gitu. Kenapa? Soalnya, nah ini kan gini ya. Jadi anatomy of a nerve gitu, yang biasanya punya myelin sheath atau selubung myelin, bukan sheath ya. Kalau sheath itu kan lembaran, SHEET gitu. Atau ada lagi yang lain gitu, itu kan kata kasar gitu. Tapi ini shed gitu, shed. Nah, kalau shed itu SHEATH itu selubung gitu artinya. Nah, selubung myelin itu biasanya ada di tulang belakang. Makanya dia kan butuh respon cepat gitu kan salah satunya gerak refleks gitu karena tadi dia punya myelin yang banyak sehingga si apa namanya impulsnya itu dia lompat-lompat melewati sel myelin nih kan. Ini parts of neuron kenapa saya kecilin karena pasti udah semuanya tahu. Gitu. Nah, ini dia yang ada hubungannya sama soal adalah nih, kalau misalnya si aksonnya telanjang gitu ya, atau nggak ada mielinnya gitu. Nah, ini dia butuh yang namanya pompa ion terus-terusan. Jadi, ibaratnya dia kalau kereta tuh yang ekonomi gitu, yang tiap stasiun berhenti gitu ya, yang murah tiketnya. Tapi kalau misalnya yang ada mielin sheath atau yang ada selubung mielin ya, dia ini kayak kereta ekspres, dia berhenti hanya pada stasiun yang dituju gitu, atau hanya pada stasiun yang istilahnya emang tempat berhentinya dia gitu. Kayak misalnya gini, ini kan nodus transfer ini kan adalah bagian yang nggak ada mielinnya ya kan. Nah ini di sini di nodus transfer, nah ini ada ininya ya, ada istilahnya stimulusnya atau pompa ionnya tuh terbatas gitu. Dimana pompa ion ini dia tuh kayak ngasih energi gitu loh ke impulsnya. Jadi impulsnya tuh nggak habis energi di tengah jalan gitu. Ibaratnya kayak inilah masinisnya berhenti dulu, makan dulu, sholat dulu ya kan. Masinis juga manusia. Cuma ini kan ini ya impuls gitu kan. Impuls nggak butuh makan tapi butuhnya charge atau energi listrik yang diambil dari Na plus sama K plus gitu. Nanti belajar pompa ion juga kan. Gitu. Nah, jadi di pompa ion sini dia Na plus sama K plusnya itu dia berfungsi untuk istilahnya
ngejaga si apa namanya impulsnya ini tetap ada di muatan yang ini positif gitu. Jadi dia terus jalan gitu kan. Kalau misalnya nih ya di bagian kanan nih ada kalau active site ini ya nodus Ranvier yang aktif itu dia dalamnya plus gitu ya, dalamnya muatannya positif karena tadi Na plus sama K plusnya masuk gitu ya. Tapi ketika udah ditinggalin dia bakalan jadi ini negatif gitu karena apa namanya yang bagian dalamnya itu yang listriknya tuh udah pergi gitu. Tapi yang bagian luarnya positif lagi. Kenapa? Soalnya Na plus sama K plusnya dikeluarin lagi gitu. Nah ini tadi kayak dia mempercepat si apa namanya rambat impuls karena tadi dia hanya berhenti di nodus Ranvier untuk minta daya istilahnya gitu. Nah berarti kalau misalnya di sini gitu ya, berarti kan yang A tuh bener ya, sel hubung mielin dia mempercepat perambatan impuls gitu kan. Nah ini karena sel-sel vermielin umumnya ditemukan pada sistem pencernaan. Nah ini enggak ya, dia ada di sistem gerak refleks atau tulang belakang gitu. Jadi yang apa namanya, yang pernyataannya salah, pernyataannya benar, sebabnya salah gitu. Jadi kalau misalnya yang salah benar apa nih? Yang C ya, pernyataannya benar, alasan salah. C. Oke. Terus nomor 58, produk-produk yang dihasilkan melalui proses respirasi sel antara lain gitu ya. Nah ini kan kita kan pasti bakalan ingat yang namanya glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, terus juga ada siklus Krebs atau siklus asam sitrat sama aja. Terus juga ada yang terakhir transport elektron gitu. Nah untuk hasilnya sebenarnya sih saya lebih saranin udah mah kenal gitu ya, kenal prosesnya, kenal juga sama hasilnya gitu. Karena kan orang kan banyak tahu prosesnya, oh ini gini gini gini, tapi ternyata lupa hasilnya apa aja. Gitu. Oke, kita langsung aja ngebahas di hasilnya gitu ya. Ini kita next. Nah, ini di tahapan ini ya, respirasi sel atau istilahnya pengolahan energi pada sel. Dia ada glikolisis. Dia tempatnya di sitoplasma, dia inputnya atau bahannya glukosa. Sebentar. Nah, inputnya glukosa, terus produknya ada 2 ATP, ada 2 asam pirufat, ada 2 NADH. Ini ada DO gitu ya, dekarboksilasi oksidatif, dia ada di matriks mitokondria. Ini kurang R ya. Terus inputnya ada 2 asam pirufat, maksudnya bahannya gitu ya. Kan tadi yang produk dari glikolisis itu disambung lagi ke DO gitu ya. Ada dipakainya 2 asam pirufat. Terus produknya ini 2 asetil-CoA, ada karbon dioksidanya 2, terus NADH-nya juga ada 2. Nah, ini asetil-CoA nih dipakai lagi nih disambung di siklus Krebs gitu ya, yang ada di matriks mitokondria juga. Ini 2 asetil-CoA-nya dipakai dan yang dihasilkan atau produknya adalah 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, sama 2 FADH. Gitu. Oke, terus yang terakhir ini ada yang namanya transfer elektron. Yang dipakai adalah yang tadi NADH-nya ada 6 gitu ya. Di sini harus ada 10 sih harusnya. Sama yang di atas ya. 4 NADH yang di atas, 2 dari glikolisis sama 2 dari DO ya, dekarboksilasi oksidatif itu dipakai di ujungnya di transfer elektron gitu ya. Makanya yang tadinya di siklus Krebs cuma ngasih 6, tiba-tiba ada 10. Nah, ini dari atasnya. Itu 10 NADH sama 2 FA2. 2 FADH2 ini dari sini, dari siklus Krebs. Nah, makanya hasilnya nanti di transfer elektron adalah 34 ATP sama 6 hidrogen dioksida atau air gitu ya, 6 molekul air. Nah ini kira-kira nih si ATP yang dihasilkan gitu kan. Ntar kalau misalnya ditanya 1 NADH berapa ATP gitu kan. Nah 1 NADH itu 3 ATP. Kalau FADH itu satunya, FADH2 itu sama dengan 2 ATP. Ini ada persamaannya nih di sini. Jadi makanya kita dapatnya 34 ATP. Gitu. Kalau misalnya di sini hasilnya kan berarti kita lihat nih. Oke, di soalnya. Berarti kalau asam pirufat betul atau tidak nih produk yang dihasilkan melalui proses respirasi sel? Bisa ya. Karena asam pirufat ini dia tadi hasilnya dari glikolisis. Itu walaupun masih bisa dipakai sih, cuma kan dia kan glikolisis itu kan bagian dari proses respirasi sel. Jadi asam pirufat tuh masuk. Nah kuncinya gini, kalau udah 1 benar berarti 3 juga benar. Ya udah langsung aja 1 3 yang B. Gitu. Karena kalau misalnya pilihannya tuh gini, kalau A itu 1 2 3 benar. Kalau B 1 dan 3 itu benar. Kalau C 2 dan 4 itu benar. Kalau D delta ya
delta itu 4 aja yang benar. Kalau misalnya yang itu 1, 2, 3, 4 itu benar. Gitu. Gampang kan? Jadi yang 58 itu B. Terus kalau urutan DNA adalah TAC, triple C, triple G, ATC. Nah, ini dia kan ditanya hasil transkripsi sama hasil replikasinya tuh apa gitu kan. Nah, langsung aja nih kita lihat di PPT-nya. Oke. Nah, dulu kita share screen dulu. Nah, ini kan gini ya. Jadi kalau misalnya dari transkripsi gitu ya, dari DNA strand ini atau template-nya, ini itu tuh langsung aja yang A dirubah jadi U gitu ya, atau adenin jadi urasil gitu, sitosin jadi guanin, C jadi G gitu ya. Terus apa namanya, guanin jadi sitosin gitu ya, G jadi C, terus timin jadi adenin, T jadi A gitu. Nah, ini kalau misalnya nanti diterjemahin itu namanya translation gitu kan, kayak misalnya ini kita translating ini nih bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu, kita menerjemahkan gitu kan. Makanya kalau transkripsi berarti kan merubah kode, intinya sih gitu sih. Gitu. Jadi kalau transkripsi itu ntar produknya mRNA gitu ya, atau messenger RNA. Kalau translasi nanti produknya asam amino. Gitu. Kayak ini kita tinggal istilahnya diganti aja nih. Berarti kalau di sini di soalnya kita langsung aja mengganti hurufnya. Kita tulis pakai yang ini aja deh. Nah, ini kan di situ kan ada 3 TAC ya, CCC, GGG, ATC. Berarti langsung aja nih hasil transkripsinya bakalan dibalik gitu. Jadi yang tadinya 35 gitu ya, di kiri 5 di kiri 3, di kanan 5. Nah, itu nanti dibalik. Jadi yang kiri 5, yang kanan 3. Tuh, oke, kita di sini berarti langsung aja ini kalau transkripsi ya. Nah, gini deh. Transkripsi berarti tadi dibalik ya 5. Ini terus ATC kan berarti dia dari ATC nih, dari ujung 5 ke ujung 3. Berarti dia ATC itu tar dulu, CTA ya. CTA. Tar dulu. Oh, oke. Enggak gitu, tapi langsung aja. Ini kan dibalik terus berarti dari TAC. Kalau dari TAC berarti ini A di caps lock aja A, U, G, ya kan? Kan TAC. T jadi A jadi U, C jadi G. Terus ini langsung aja G, ya kan? Terus ini C, terus ini ATC berarti jadi U, A, G. Oke, nah ini 3 aksen. Oke, kurang panjang guys. Nah, oke. Nah, ini transkripsinya. Kalau yang replikasinya, dia, nah dulu. Kita nggak mesti buang waktu lama ya. Karena kan udah ketemu nih hasil transkripsinya sama ternyata. Berarti satu benar nih. Nah, kita langsung ke sini, ketiga. Gitu. Karena kalau di 3, itu kalau misalnya komplement DNA-nya atau antisense-nya, itu dia bakalan, belum di ini, lupa. Dia bakalan ini sama pasangannya gitu ya. Jadi tetap gitu ya 5 aksen, tapi nggak ada diganti jadi U, nggak ada. Dia langsung sama istilahnya bagian DNA-nya juga. Berarti kan kalau TAC gitu ya, di sini A masih jadi T gitu. Berarti T jadi A gitu ya. A terus berarti ini T, terus ini G gitu ya. Terus ini masih C itu masih ke G gitu ya. Terus G itu masih ke C. Terus, nah di sini A-nya nggak jadi U ya, tapi A-nya masih jadi T gitu. Nah ini berarti T, A, G. Ya ini 3 aksen. Oke, udah berarti 1 dan 3. Yeay, gitu deh. Udah ya, jadi jawabannya yang B. Terus nih, kalau misalnya apa namanya, ditanya nih yang nomor 60 ya sekarang ya. Kan tadi kan nomor 59 tadi 13 jawabannya yang B. Tuh. Nah, ini nomor 60. Tempe kedelai memiliki nilai gizi yang lebih baik daripada kedelai itu sendiri.
Penyebab perbedaan nilai gizi tersebut adalah terjadinya hal berikut selama fermentasi oleh Rhizopus sp, yaitu, nah sekarang kita ditanya nih, ini sama fermentasi tempe gitu ya, kira-kira Rhizopus ini ngapain? Apakah dia diam aja ataukah dia membantu meningkatkan nilai gizi gitu ya? Fun fact, ternyata walaupun tempe sekarang ini ya mahal karena kedelai gitu, tapi apa namanya, dia termasuk istilahnya pangan yang pangan murah yang bergizi. Oke, sekarang saya nggak bisa bilang murah, terjangkau. Karena tadi ya kedelai mahal karena ya itu dimakan sama ini ya, sama para ternak di Cina gitu. Nah, jadi di sini nomor soal terakhir gitu ya. Ini di tempe ini kenapa dia bisa meningkatkan nilai gizi kedelai gitu. Pertama karena dia meningkatkan, bukan meningkatkan, karena dia menambah kalsium gitu. Jadi antara si ininya soybean gitu ya sama tempe yang udah ada Rhizopus oligosporusnya, itu dia Rhizopus oligosporus ini membantu apa istilahnya, apa ya, mengadakan, membuat kalsium gitu. Jadi si apa namanya soybeannya ini yang asalnya kalsiumnya rendah gitu ya, jadi tinggi gitu karena tadi apa namanya sama di Rhizopus oligosporus itu dibantuin tuh. Terus ini juga di ini nih ada vitamin B12 gitu ya. Terus ada folat, terus dia meningkatkan isoflavon gitu. Jadi maksudnya meningkatkan isoflavon adalah jadi asalnya kedelai itu udah punya nih isoflavon, cuma dia masih ada dalam bentuk yang susah dicerna sama tubuh gitu. Jadi ketika digabungin gitu ya, di fermentasi sama Rhizopus oligosporusnya, itu tuh isoflavonnya tuh dipecah dan dia jadi lebih sederhana, jadi lebih gampang diserap sama tubuh. Sama juga kayak protein yang lain yang ada di ini soybean gitu ya, yang ada di kacang kedelai. Terus juga fermentasi dia juga menambahkan zat besi sama para probiotik atau serat gitu ya. Nah, seratnya dari mana ya? Itu seratnya dari hifa-hifa jamurnya atau benang-benang yang putih itu gitu. Nah, itu berarti di sini ya Rhizopus oligosporus bisa membentuk vitamin B2 ya. Vitamin ya, bukan yang B2 yang itu. Vitamin B2 atau riboflavin ya namanya. Terus ada asam nikotinat gitu atau nikotinik acid atau yang dibilang niacin ya. Kalau nikotinamid ini niacinamide. Nah, pasti udah ini nih. Oh, ini niacinamide yang buat skincare nggak sih, yang buat putih? Enggak ya, nggak hanya buat putih aja. Dia juga buat istilahnya metabolisme tubuh gitu. Itu vitamin B3. Terus ini vitamin B6 gitu ya, at significantly higher levels compared to Rhizopus aryzus and Rhizopus solanifer gitu. Ini dari Kyoto and Bisping 1993. Jadi apa namanya si Rhizopus ini, Rhizopus oligosporus itu lebih unggul. Makanya dia lebih banyak dipakai buat tempe karena tadi dia bisa membentuk vitamin B2, bisa ngebentuk niacin sama niacinamide sama vitamin B6 yang lebih tinggi levelnya dibanding Rhizopus yang lain. Gitu. Nah, berarti kalau misalnya di soal adalah kita lihat ya. Nah, ini kan si satu nih benar nih, penyederhanaan protein kompleks. Terus ini pembentukan vitamin B12. Ini juga penambahan nilai serat. Gitu, kecuali pembentukan asam lemak esensial. Karena asam lemak esensial ini dia lebih banyak di daging gitu ya. Kalau di kedelai sih ada, cuma nggak banyak gitu. Dan fermentasi itu nggak membantu bikin tambah banyak. Bahkan ada beberapa asam lemak yang dikurangin, tapi itu nggak mengurangi nilai gizi dari tempe itu sendiri. Karena banyak juga yang ditambah gitu kan. Meskipun ada yang dikurangi, tapi banyak yang ditambah. Itu, jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya A. Oke, nah sampai sini saya sudahi dulu gitu karena udah lewat 7 menit. Maaf ya teman-teman. Jadi untuk saat ini saya sudahi dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kalau misalnya emang lagi butuh bimbel, kontak aja sama ini ya, Hari Digital gitu, Ali Isa. Tuh. Oke. Dadah. See you next time. Makasih kalian. Ini kan udah sore ya. Untuk recordnya tadi dia nanyain recordnya nanti ditaruh di channel YouTube, tenang aja dari recordnya. Terus untuk file tadi nanti akan di-share ke grup ya. Jadi buat yang ketinggalan bisa nanti ngeliat di grup filenya sama bisa ngeliat recordnya di channel YouTube. Tadi juga ada yang live duluan karena udah pada mau buka ya, persiapan buka puasa. Baik, mungkin sampai sini aja udah tinggal 3 orang ya yang gabung, mungkin kan ada kesorean juga. Oke, terima kasih Kak Renda buat yang udah mengajar hari ini dan terima kasih buat yang udah hadir sampai selesai.
Semoga ilmunya bermanfaat buat yang lainnya. Semoga bisa lolos UTBK semuanya ya. Amin. Ya, sekian dari kakak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.